Oke Iya, Bante, next pertanyaan. iya. Dari Titin S. Selamat malam Bante, sama Nera saya mau tanya. Setelah adanya pandemi, cara berdana mengalami perubahan. Misalnya dana makan diantar ojek online. Wah ini masih sampai sekarang loh Bante. Iya. Ya, kemudian juga berdana dengan cara transfer. Apakah ini nilainya sama dengan kalau secara tatap muka atau langsung? Silakan Bante. Ya, memang kalau kita secara tatap muka memang itu akan jauh lebih baik ya. Karena Hmm. kan itu dengan sahata dengan tangan sendiri gitu kan. Mhm. Itu akan jauh lebih baik. Tetapi bukan berarti dengan sekarang dengan ojek online gitu kan, dengan Grab, Gojek Ya. itu tidak bermanfaat, itu bermanfaat sekali. Hmm. Zaman sekarang bermanfaat sekali. Dan saya merasakan waktu itu kan waktu pandemi kan saya banyak di Mendut juga kan. Oh Bante di sana juga Oh ya? di sana sekitar hampir 2 tahun di Wihara Mendut itu kan. Ya itu karena umatnya juga jarang ke wihara. Kemudian ternyata ada umat-umat dari mana-mana dari Jakarta itu minta kapia. Jadi Untuk pesankan ya? untuk pesankan. Jadi ada yang modelnya itu adalah mereka tuh langsung pesankan ke Grab-nya, Mhm. kemudian nanti nomornya ke Kapia, jadi Kapia nanti akan yang menerima. Ada yang kemudian transfer ke Kapia, transfer pacai ke Kapia untuk belikan gitu kan, Oke. belikan di luar. Oh itu sangat baik itu, membantu sekali. Ya bahkan kalau saya boleh mengatakan ya dengan kondisi sekarang yang memang ya keberadaan media sosial, selama itu digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti bisa berdana dengan langsung menggunakan ojek online, Grab, itu sangat baik. Jadi walaupun orang demikian tidak bisa datang ke wihara, tapi masih bisa berdana. Nah itu masih sangat baik, tetapi memang ketika bisa tatap muka, mempersembahkan dengan tangannya sendiri, itu memang ya akan lebih baik karena secara niatnya juga akan berulang-ulang akan muncul di situ kan. Oke. Ya, tetapi bukan berarti yang dengan transfer atau dengan ojek online itu tidak berguna, itu juga sangat berguna dan itu juga sangat bermanfaat. Oke. Oke Bante. Ya semoga itu bisa bermanfaat ya dalam konteks ini sampai sekarang. Oh apa ini? Melanjutkan Mhm, pertanyaan saya sama Nira. Apa tuh? Romo Winata tadi jawab apa tadi? iya. Oke, ini ada apa tadi? Upacarika mewah. Oke. Oh, Romo Winata tadi, sorry Bante. Kita tahu kalau praktek sila Pancasila, kalau lalu melatih 8 sila, tapi pelaksanaan tidak pure, artinya masih nonton TV, itu bagaimana menurut Bante? Oh, yang tadi maksudnya, tadi dia masih tanya tentang dana Oh dan sila. gitu. Ya Itu, nonton TV-nya, nonton TV yang apa dulu. oh iya sih. Jadi Iya, iya kalau juga praktek sih. 8 sila kan memang kita nacak kita wadita wisukadasana ya kan. Oke. Jadi kita menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan. Yang sifatnya adalah untuk apa? Untuk bersenang-senang. Entertain. Entertainment gitu kan. Tapi kalau nonton TV-nya untuk melihat berita yaitu bukan sebagai pelanggaran. Atau melihat ini Ya. konteks pembahasan kayak kita kan masih oke aja. Oh ya itu masih oke kan. Itu juga pembabaran dhamma kan. Bahaya nih kalau nggak boleh nanti nggak ada yang nonton kita nih. Nggak ada yang nonton Jangan. ya Kalau gitu jangan yang jangan. mendapatkan manfaat sedikit gitu aja. Lah iya. Nanti nggak ada yang nonton Iya, kita. jadi tergantung itu ya, tergantung apa yang ditonton. Oke. Iya. Ya. Tadi pertanyaan dari siapa ya? Upacarika mewah. Nama budaya Bante dan Samanera, apa manfaat berdana emas untuk Rupang sama Sang Buddha? Saya ingin berdana cetia emas Buddha Kasapa. Anu modana Bante. Ya, kalau itu muncul dari sebuah keyakinan gitu Ya, ya. Jadi betul. berdana dengan emas gitu ya, itu muncul dari sebuah keyakinan ya itu sangat baik. Tapi kalau kita bilang manfaatnya nanti seperti apa gitu, itu kita tidak bisa mengatakan. Karena hukum karma, terutama proses dari bagaimana karma itu berbuah kan acinteya. Tidak bisa dipikirkan kan? Kenapa tidak bisa dipikirkan? Pertama kita tidak tahu yang punya kemampuan untuk melihat oh dengan perbuatan ini terlahir di sini, perbuatan ini telah di sini kan yang punya dibacaku. Ya kan? Itu pun juga secara global saja. Tetapi masalahnya kan juga tadi perdana itu dari motifnya kita apa gitu kan. Itu juga memengaruhi. Oke. Terus barangnya bagaimana dan yang betul-betul tahu motif dari seseorang yang katakan sampai kecenderungan seseorang itu kan hanya Sang Buddha. Hanya ya? Hanya Sang Buddha yang punya kemampuan salah satu dari dasa bala, 10 kekuatan Sang Buddha.
itu salah satunya adalah punya kemampuan untuk melihat karakter motif dari masing-masing orang. Dan itu hanya Sang Buddha. Sedangkan yang lain tidak bisa. Makanya hanya berbicara motif saja itu sudah sulit sekali untuk bisa melihat nanti dari motif yang seperti ini, intensitasnya seperti ini, buahnya seperti ini, tidak bisa diketahui. Sulit lah dikalkulasi. Sulit. Kalkulasi secara matematis ya sulit. Betul. Tetapi tentu dengan berdana seperti itu atas dasar misalnya keyakinan gitu ya, itu sangat baik. Itu salah satu kebajikan. Oke. Berarti sorry, tadi ada ngomong tentang hanya Sang Buddha, berarti yang arahat yang punya ceto padenyana pun yang bisa baca pikiran orang nggak bisa juga? Nggak bisa. Oh. Jadi tidak bisa. Itu kalau untuk yang karakter itu ya, kecenderungan masing-masing orang hanya Sang Buddha. Tapi kalau secara global misalnya di bacaku itu ya, yang mengetahui di bacaku kan sebenarnya pengetahuan untuk melihat bagaimana makhluk-makhluk ini lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing. Oh, dengan melakukan kejahatan seperti ini nanti terlahir di alam rendah. Oh, dengan perbuatan baik seperti ini terlahir di alam yang bahagia. Itu hanya kan secara global saja. Hanya general aja global. Hanya general saja. Oke. Tapi kalau yang betul-betul spesifik kecenderungan masing-masing orang, termasuk motif dari masing-masing orang ya Sang Buddha. Oke. Ya. Tapi baik kalau mau berdana begitu ya. Tapi dengan keyakinan, dengan pikiran yang ikhlas, yang baik. Tapi kenapa harus Buddha Kasapa ya? Kenapa bukan Buddha Gautama? Oke. Di luar konteks kita itu pembicaraannya. Oke, Bante. Next pertanyaan dari Eka Merlin. Izin bertanya, Bante, bagaimana cara mengetahui kualitas kebijaksanaan batin kita melalui tindakan berdana yang kita lakukan? Oke, menilai kualitas kebijaksanaan kita ya dari berdana kita. Kebijaksanaan kan sesuatu yang patut dikembangkan. Panya kan sesuatu yang patut dikembangkan. Artinya kebijaksanaan itu kan sebenarnya akan terus berkembang dan limitless, tanpa batas kan. Yang jelas adalah kalau kita sudah mulai berdana atas dasar pemahaman yang baik tertentu, artinya sudah berdana atas dasar kebijaksanaan. Ya. Misalnya tadi, mungkin awalnya orang berdana karena kemelekatan. Ya kan? Karena belum ada kebijaksanaan, maka dia itu berdana atas dasar kemelekatan terhadap orang tertentu saja. Tapi kemudian, dia mempelajari ajaran Buddha. Oh, berdana itu yang terbaik adalah ketika dia berdana untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, kemudian dia mulai bagaimana dia berdana dan melihat batinnya. Oh, ternyata kalau saya berdana, kekikiran saya semakin berkurang. Oh, saya berdana, keserahan saya semakin berkurang. Nah, itu artinya sudah mulai dengan kebijaksanaan. Ya. Apalagi kemudian dia mempraktikkan vipassana misalnya. Kemudian dia paham sekali bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Ya. Ketika ada kemelekatan di sana, penderitaan muncul. Maka atas dasar pemahaman demikian, dia suka berbagi karena tahu ketika ada kemelekatan terhadap apa yang dimiliki, dia menderita. Di situ ada beban. Maka dia mulai suka berdana atas dasar apa? Pemahaman anicca, pemahaman bahwa ketika yang tidak kekal itu dilekati, itu menderita. Dan itu artinya kebijaksanaan sudah ada di sana. Dan itu akan terus berkembang. Sesuai dengan apa yang dia pahami melalui teori dan juga melalui praktik. Jadi selama berdana di situ ada didasari oleh pengetahuan, artinya sudah ada kebijaksanaan. Walaupun kebijaksanaan yang ada itu akan terus berkembang. Makanya satu begini kan, kalau kita bicara kebijaksanaan di dalam Jalan Mulia Bronzo 8, itu kan sama didi. Pandangan benar secara garis besar ada dua. Yang satu adalah pandangan benar yang masih disertai kilesa, kotoran batin. Yang satu adalah pandangan benar yang disebut maganggang, faktor dari sang jalan, yang membawa kepada pembebasan kan. Nah, artinya yang masih disertai dengan kilesa, kotoran batin kan pandangan benar berkenaan dengan hukum karma. Sama sekata ya. Ya, jadi bahwa perbuatan membawa buah kelahiran. Nah, artinya kalau seseorang berdana atas dasar hukum karma, nanti kalau saya berdana, saya nanti telah di alam surga. Itu masih ada kilesanya.
Ya. Tapi itu sudah kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan akan berkembang lagi ketika apa? Berdana atas dasar samadhi yang maganggang. Ya. Faktor dari sang jalan, yaitu tadi pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta. Maksudnya udah vipassana nih. Sudah vipassana. Atau juga bisa dalam konteks memahami 4 kebenaran mulia ya. Betul. Satu Ya. sacanyana ya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau Oke. kita bicara vipassana, anicca, dukkha, anatta itu adalah 4 kebenaran mulia. Oke. Nggak bisa dipisahkan. Artinya dengan pemahaman demikian dia menjadi apa? Mutat saga itu kan ya, mutat saga atau wasagarato yang gembira dalam pelepasan, yaitu artinya sudah kebijaksanaan sudah semakin berkembang. Oke. Mungkin boleh ditanya nih Bante ke teman-teman yang di partisipan YouTube ya. Mereka berdana biasanya motifnya karena apa tuh? Kita survei Bante ya. Nanti sambil kita baca nanti. Anda motif berdana selama ini sampai sekarang kira-kira atas dasar apa? Gitu ya Bante ya. Sambil kita baca pertanyaan berikutnya Bante. Iya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Lian Pinon. Wih, Arizona di mana Bante? Wandami Bante dari Lian di Arizona. Apa ya itu ya? Apa ke Brazil atau Amerika atau apa? Luar negeri nggak tahu saya. Oke lah, saya juga Belum nggak- pernah ke sana. Nanti Pernah mendengar juga sih. pernah dengar Arizona, Pernah ya, tapi nggak tahu iya, sih di iya. mana. Nggak tahu. Oke, apa pandangan Buddha dengan berdana whole body? Oke, bagian anggota tubuh kita ya, secara keseluruhan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Oh, Maksudnya apa? kayaknya ini Apa Bante. pandangan Buddha dengan orang yang berdana whole body? untuk Jasad kepentingan- tubuhnya mungkin nanti. Oke. Jasad tubuhnya nanti Iya, setelah meninggal iya, mungkin ya Bante ya. Apakah hal tersebut termasuk berdana yang baik dalam konteks agama Buddha? Oh iya, jadi kan berdana organ tubuh ya. Iya. Itu Tapi kan, ini whole body loh Bante, secara keseluruhan. ya Mungkin yang kalau- kayak untuk otopsi, untuk praktek kayak di kedokteran Bante. Ya kalau misalnya seseorang sudah kan ada misalnya dia berdana tubuh jasadnya, nanti kalau sudah meninggal pokoknya udah jasadnya bisa digunakan untuk otopsi Iya, atau untuk di- apa, untuk kedokteran Untuk praktikum gitu untuk ya? praktek. Ya silakan saja, itu baik juga. Baik juga dilakukan, artinya dia sudah punya niat yang baik. Ya. Bahwasanya nanti walaupun saya meninggal, tubuh saya masih bisa berguna, bermanfaat untuk kedokteran. Bahkan kalau misalnya kan sekarang ada yang donor mata dan sebagainya kan. Iya. Ketika dia baru meninggal, kemudian matanya masih bisa digunakan. Kalau dia sudah punya niat demikian saja, itu sudah sangat bagus. Iya. Makanya kan seperti kalau kita bicara tentang parami itu ya, yang salah satunya adalah berdana. Kan ada tiga parami kan. Iya. Jadi parami yang biasa, kemudian upaparami, kemudian Paramata. ya paramata parami gitu kan. Jadi yang paling tinggi. Nah ternyata parami yang tingkat pertama misalnya berdana materi kepada ya kita punya materi kemudian kita danakan kepada yang membutuhkan, itu yang tingkat pertama. Iya. Yang kedua adalah berdana organ tubuh, tingkat kedua, Oke. organ tubuh. Jadi artinya kita mungkin punya ginjal gitu kan. Oke. Kemudian ada yang membutuhkan ginjal, kita masih punya 2 ginjal, kita danakan 1 ginjal misalnya begitu. Itu adalah berdana tingkat 2. Artinya organ tubuh kita bisa berdanakan. Termasuk mungkin kalau sekarang donor darah juga ya. Donor darah termasuk donor ya. darah juga bagian dari kita berdana dari organ tubuh, kan bagian tubuh kita. Oke. Tapi ada juga berdana yang ketiga, Paramata itu ya. nyawa, life. Mungkin life kehidupan Betul. kita ya. Itu juga bagian berdana juga. Oke. Ya seperti ini cerita terutama di Mahayana. Dikatakan pada zaman dulu itu ketika para biksu itu berziarah, misalnya berziarah ke India atau kemana, kemudian melewati misalnya laut gitu kan. Nah, ternyata ada satu peristiwa di mana kapal itu mau karam. Ya. Mau tidak mau harus ada yang merelakan bendanya atau dirinya untuk menyelamatkan yang lain, karena kalau tidak dikurangi itu kemudian Jadi akan karam. tenggelam. Akan tenggelam. Nah, ini ada beberapa biksu yang memang mempraktikkan kehidupan bodhisattva dengan sangat luar biasa sampai sudah mengorbankan dirinya. Wah. Untuk yang lain selamat, dia mengorbankan dirinya, terjun ke laut. Nah, itu dikatakan sebagai kehidupannya, mengorbankan hidupnya demi untuk yang lain. Oke.
Nah, itu juga menjadi salah satu kebajikan. Nah, kalau dalam hal ini misalnya kita berdana whole body untuk ilmu pengetahuan, apalagi itu kan terjadi setelah kita meninggal, yaitu niat kita untuk berdana saja sudah sangat. Tapi Bante, saya tahu nih, saya agak sedikit mengerti mengapa ada pertanyaan muncul seperti ini. Karena memang ada di beberapa keyakinan lain, itu menyebutkan apa yang diberikan, itu kan dalam konteks tubuh secara sempurna, harus dikembalikan secara sempurna juga. Atau dalam konteksnya dikuburkan secara sempurna. Mungkin pertanyaan ini datang dari perspektif lain juga Oh maksudnya. ya, kalau di agama Buddha ya, ketika seseorang meninggal, jasad kita itu sudah seperti balok kayu Nggak yang bermanfaat tidak ya. bernyawa. Nggak bermanfaat untuk kita ya maksudnya. Betul, batin kita sudah melanjutkan kehidupannya. Ya, jadi tubuh kita sudah sebagai jasad yang sudah seperti balok kayu yang tidak bermanfaat. Dan nggak ada impact-nya tentang apapun terhadap masa depan Nggak kita. ada impact-nya. Mau jasad ini yang sudah ditinggal oleh kesadaran, mau dibakar, mau Dikuburkan, memayamkan, dikubur, ya oke. atau dilarung, atau seperti di daerah Toraja, Ya. dibiarkan saja di gua begitu, nggak ada efeknya, nggak ada Atau dampaknya. dipotong-potong dikasih makan Potong-potong burung. kasih makan seperti di Tibet, Ya. untuk makan burung lazar itu, nggak ada Nggak ada impact-nya ya. impact bagi kesadaran yang sudah melanjutkan kehidupan. Oke. Jadi nggak masalah. Oke. Makasih Bante. Next pertanyaan. Ini dari Sela Farwati. Oke, Wandami Bante izin bertanya, apakah ketika seseorang berdana dengan selalu mengharapkan hal baik harus terjadi saat setelah berdana itu, termasuk hal ini diperbolehkan? Oh, ini instan maksudnya. Habis berdana dia mau langsung apa namanya? Dapat Langsung manfaat. terjadi ya. Ya tidak demikian. Jadi kalau kita bicara hukum karma, itu kan memang ada perbuatan-perbuatan yang langsung berbuah Oke. kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang pun juga ada dua, yang langsung berbuah ketika kita habis melakukan kebajikan, atau yang berbuah dalam masa, misalnya sekarang ketika masih muda kita banyak berbuat kebajikan. Ya. Nanti berbuahnya ketika kita sudah tua. Oke, periode tertentu ya Iya, setelah berikutnya. tapi ya? dalam satu kehidupan. Iya, oke. Jadi itu pun intinya ada dua. Ada juga memang kebajikan yang nanti berbuah setelah kematian dalam kehidupan yang akan datang. Oke. Ada yang berbuah bahkan Banyak dalam kehidupan. banyak kehidupan begitu kan. Jadi tidak semua kebajikan yang kita lakukan termasuk berdana itu akan langsung berbuah, tidak semua. Tetapi sebenarnya kalau kita melakukan kebajikan atas dasar pengetahuan yang benar, atas dasar kebijaksanaan, dan itu menjadi sebuah keterampilan, sebenarnya di situ saja sudah berbuah. Apa? Oh. Kebahagiaan. Oke, itu yang disebut sebagai akaliko ya. Tidak ada Akaliko. jeda waktunya sebetulnya. Betul, akaliko. Secara batiniahnya dia udah langsung sudah rasakan berbuah, ya. sudah merasakan. Kalau orang misalnya kayak tadi, sudah punya kualitas yaitu muta caga sagarata. Jadi bergembira di dalam pelepasan. Sudah betul-betul caganya, kedermawanannya itu sudah betul-betul terbuka gitu. Bagi kan. siapapun. Ya, artinya dia tuh bahkan ketika berdana pun sudah merasa bahagia. Oke. Sudah mendapatkan buahnya. Belum lagi nanti adalah buah-buah yang selanjutnya. Oke, ya. Jadi akan demikian. Tetapi kalau kita belum ada kebijaksanaannya, memang kadang-kadang nanti akan berbuah setelah mungkin beberapa waktu yang akan datang atau kehidupannya. Ya, ini jadi perspektif lain ya untuk mengatasi kesalahpahaman berdana, nggak harus berbuah di setelah berdana, konteksnya harus materi atau apapun. Tapi ternyata secara batiniah udah terasa itu bahagianya, itu juga manfaat ya. Betul, akaliku itu. Walah. Sang Buddha sampaikan. Oke, jadi langsung dirasakan sebetulnya. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang berdana juga boleh kalau mau disalurkan ke Kertarajasa. Ini ada nih di running text, teman-teman bisa berdana, langsung aja. Dananya langsung berbuah sekarang juga ya, Bante. Oh iya, untuk mahasiswa kan banyak kan ya. Oh iya, untuk mahasiswa di sini ratusan orang. pendidikan kan. Ya memang ini perlu nih kalau memang mau. Gak usah bingung-bingung di kepo ini, langsung aja salurkan. Oke, Bante, ini kan konteksnya kalau kita, tadi yang dari Leon Pinon tuh ternyata dari Amerika, di US. Oh US ya. Salah satu state di US. Ya, oke. Ya, salam kenal. Sampai ke sana ternyata kita, Bante. Padahal cuma di Batu aja.
Oke Bante, mungkin ini kita masih bisa lanjutkan terkait dengan diskusi kita tadi. Jadi maksudnya Bante kalau berdana itu nggak ada yang mubazir sebetulnya ya? Secara umum selama itu masih useful, apa yang kita berikan masih berguna, itu pasti akan memberikan buah, Ya. tidak akan mubazir. Walaupun tentunya buah tersebut akan disesuaikan dengan kualitas-kualitas yang ada. Kualitas dari si pemberi, si penerima, dan terutama juga adalah dari, ya, bukan utama tetapi salah satu faktornya juga dari benda yang diberikan juga. Oke. Jadi artinya banyak hal yang menentukan. Tetapi selama itu masih bermanfaat, berguna, itu tidak mubazir. Hanya kalau yang didanakan itu sesuatu yang tidak berguna itu mubazir sekali. Apalagi yang terutama yang merugikan itu malahan sebuah kejahatan. Hmm. Kan kita menyepot orang untuk melakukan kejahatan. Oke. Jadi itu mubazir, yang disebut mubazir. Bante juga satu lagi, tolong kasih klarifikasi dari Bante ya. Ini terkait dengan di TV Takir kan tadi Bante sebutkan juga sabadana dhammadana jinati. Ini kadang-kadang banyak orang yang mispersepsi atau misinterpretasi tentang ini. Maksudnya dhamma apa yang diberikan sampai dikatakan sebagai yang tertinggi, melampaui semua pemberian materi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini adalah dhamma yang memang mengacu kepada pembebasan. Dan siapa yang memberikan maksudnya? Siapapun Bisa. bisa, Bukan hanya tetapi biku. harus diingat. Bukan hanya biku, tetapi harus diingat. Sebuah pemberian akan betul-betul terjadi kalau yang menerima juga memang menerima. Oke. Ya seperti misalnya, mungkin orang akan berpikir begini, oh saya kan memberikan katakan wejangan, nasihat, itu kan pemberian damai yang tertinggi kan. Oke. Tetapi kalau yang mendengarkan tidak menerima, tidak memperhatikan, maka pemberian tersebut tidak berhasil. Oke. Artinya kan harus ada timbal balik. Oke. Jadi artinya seperti, kita memberikan wejangan tentang meditasi, tentang praktek sila yang tujuannya adalah untuk pembebasan, untuk pelenyapan kotoran batin. Kemudian yang mendengarkan juga menerima dan mempraktikkan. Itulah baru kemudian dikatakan sebagai pemberian dhamma. Tapi walaupun kita sudah panjang kali lebar mengucapkan hal-hal yang berkenaan dengan dhamma, tetapi yang mendengarkan pertama tidak mendengarkan, tidak peduli, apalagi mempraktikkan. Ya di situ tidak ada yang namanya pemberian. Oke. Jadi dia jadi penentu juga ya? Penentu juga. Oke. Penentu juga kan seperti Sang Buddha mengatakan, kalau misalnya ada tamu yang datang, kemudian memberikan hadiah kepada seseorang, dan hadiahnya tidak diterima, lantas untuk siapa? Untuk diri sendiri. Iya. Berarti nggak ada pemberian kan di situ? Nggak kan? ada pemberian. Iya. Oke, Bante, kalau tadi kita di awal ngomong, si pemberi itu melakukan pilih-pilih nih. Ya, pilih-pilih dalam konteks, kepada dia aja berdananya. Atau tertentu ya, seperti hujan lokal tadi. Iya. Lantas kalau kita balik perspektifnya ini atau posisinya, si penerima ini memilih-milih kepada siapa nih dhamma ini diberikan. Contoh kan di zaman Buddha ya, ada prioritas tertentu kalau dia sering berdana. Contohnya seperti Anathapindika itu akan didahulukan tuh, seperti Wisaka juga. Nah, apa kok termasuk yang negatif atau yang positif? Kalau seperti Sebenarnya milih-milih itu dalam konteks atau kondisi tertentu itu juga penting. Supaya efektif dan efisien nggak sih? Efektif, Iya. itu penting. Oke. Penting, jadi kita harus bijaksana. Bijaksananya adalah dalam kondisi tertentu memang yang namanya memilih itu masih dibutuhkan. Dalam kondisi tertentu. Misalnya apa? Misalnya kalau kita melihat ada banyak orang, kemudian ada satu benda yang harus kita persembahkan. Dari banyaknya orang ini, ada orang yang jahat, ada satu orang yang baik. Kira-kira siapa? Iya, kalau kita prioritaskan kita- pasti yang baik dulu lah. Yang baik dulu kan? Lah iya. Yang baik dulu. Yang baik dulu kemudian kita akan berdana. Seperti bahkan ketika berdana dhamma juga sama. Sang Buddha juga pilih-pilih. Gitu ya? Oh iya. Loh, Sang Buddha kan ketika pagi hari kan dengan Mata batinnya. pengetahuan mata batinnya, dengan jalannya nanya atau jaring pengetahuannya akan Iya. melihat hari ini siapa yang batinnya sudah matang. Iya. Pilih kan? Kenapa? Kalau dengan waktu yang terbatas ternyata
mengajarkan dhamma kepada yang batinnya belum matang, sementara yang batinnya matang itu ada, ya orang bijak pasti akan memberikan prioritas kepada yang batinnya sudah matang. Iya, Dan itu iya. akan bermanfaat. Makanya Sang Buddha juga memberikan sebuah perumpamaan. Seperti seorang petani, punya 3 lahan. Mhm. Satu sangat subur, yang kedua medium, yang ketiga gersang. Oke. Seorang petani yang bijak, kira-kira mana yang akan dia Garap kultivasi, duluan. garap dulu? Oh iya ya, Yang paling subur. yang paling subur lah. Cepat Kemudian, kan? iya, pasti memberikan buah tuh. Oke. Kemudian baru yang menengah, baru kemudian yang gersang. Kalau yang gersang pun juga pasti akan memberikan, walaupun mungkin ada rumput-rumput bisa dikasihkan ke sapi, masih mendingan. Oke. Nah, jadi yang subur dulu. Nah, kalau di dalam hal ini Sang Buddha melihat di antara banyak orang, siapa yang pertama akan mendapatkan wejangan dhamma yang batinnya paling matang. Jadi dana dhammanya adalah kepada yang batinnya paling matang. Baru kemudian yang batinnya belum begitu matang. Tapi kalau yang dua ini sudah tidak ada, ya sudah nggak apa-apa. Berdana dhamma kepada yang batinnya memang masih betul-betul tidak matang, tetapi nanti akan bermanfaat. Ya ibaratnya seperti ini. Kalau kita ada pilihan dalam kondisi tertentu, ya tentu kita harus memilih yang terbaik. Oh iya, betul. Tetapi kalau yang terbaik tidak ada, ya kita apa saja yang di situ memberikan manfaat, lakukan. Oh iya, oke, betul. Ketika ada pilihan, berdana kepada yang terbaik kan. Tetapi kemudian kalau kita menunggu yang terbaik untuk datang, sementara tidak datang, adanya yang gersang begitu, gersang lebih baik ketimbang tidak berdana. Oke. Sama kayak umat tadi ya, kalau nunggu Sotapanna datang nggak jadi-jadi dia. Makanya. Oke. Bante mungkin boleh dikasih nih semacam tips dan trik bagi mereka di masa saat ini, apa sih yang paling memungkinkan itu memberikan manfaat yang besar nih kepada wihara kah, kepada umat-umat mungkin yang membutuhkan di desa kah, dan apa sih yang sangat dibutuhkan Bante misalnya? Wah, kalau kita bicara yang sangat dibutuhkan kan masing-masing orang bisa berbeda. Kalau Bante Kemudian sendiri juga terhadap wihara, Buddhis gimana? ya. Kalau Bante sendiri misalnya terhadap agama Buddha yang paling signifikan untuk diintervensi secara lebih prioritas. Tentang apa Bante? Pendidikan kah atau apa misalnya? Oh iya, itu pertama kalau kita masing-masing wihara akan berbeda-beda ya. Contohnya kalau wihara di kampung saya masih membutuhkan pembangunan. Misalnya begitu Nah, ya. ya oke. Tetapi dalam hal yang lain secara umum sekarang itu memang ya pendidikan salah satunya. Pendidikan penting Bante ya. Betul. Salah satunya sekarang pendidikan. Karena ya kita mau saja umat Buddha terutama yang di kalangan Buddhis untuk pendidikan agak ketinggalan ya. Ketinggalan dengan ya komunitas lain gitu kan. Sehingga kalau pendidikan ini juga kita gerakan, sedangkan itu sangat dibutuhkan, itu sangat baik kalau misalnya umat juga tergerak untuk membantu dalam hal pendidikan. Apalagi zaman sekarang ini kan dengan keberadaan media sosial, keberadaan teknologi yang terkadang tidak ada filterisasi ketika menggunakan, dan itu juga menyebabkan kemoralan seseorang juga semakin mengalami deklinasi, mengalami degradasi, penurunan gitu kan, keruntuhan. Sehingga pendidikan secara moral, budi pekerti itu sangat penting untuk zaman sekarang. Dan pendidikan seperti misalnya ya kita di STAB Kertarajasa ya, yang itu juga mengajarkan pendidikan kemoralan, di samping juga tentu ada pendidikan yang lain juga. Itu penting sebenarnya untuk bisa menjadi prioritas untuk zaman sekarang. Agar anak-anak muda kita, ya mereka yang kuliah gitu, anak-anak muda yang nantinya menjadi boleh katakan ujung tombaknya umat Buddha, ujung tombaknya bangsa dan negara ini, tidak hanya dibekali dengan hal-hal yang sifatnya itu seperti sekarang kan semuanya kan serba teknologi, everything is internet gitu kan, tidak hanya sekedar ke sana, tetapi juga kemoralan juga terjaga dengan baik. Maka pendidikan seperti yang ada di STAB itu juga penting untuk mendapatkan dukungan agar kemoralan termasuk
dengan kata lain juga dhamma itu juga tetap lestari. Oke. Ya. Oke Bante, saya pikir dari tadi kita udah Mhm. ngomong tentang berdana yang konteksnya mungkin lebih banyak kepada materi ya. Mhm. Yang mungkin bisa menggugah umat supaya mereka bisa praktek berdana secara materi. Mhm. Apakah untuk pendidikan dan Buddhis yang lainnya, sektornya yang lain. Tapi tadi Bante ada sebutkan bagaimana cara berdana dengan kebijaksanaan tuh. Ada anicca, dukkha, anatta. Mhm. Mungkin ini kita bisa kasih spoiler Bante ya. Kapan-kapan kita bahas secara lebih kompleks terkait dengan berdana itu seperti itu. Tapi mungkin sekarang Bante bisa kasih spoiler. Gimana caranya orang bisa berdana dengan kebijaksanaan seperti ada anicanya, ada dukkanya, ada anattanya. Gimana Oh, bisa dia diterapkan? dia harus praktek vipassana. Oke, gimana prosesnya Bante? Mungkin bisa kasih Ya pertama spoilernya. tentu kalau kita bicara praktek kan juga harus ada pariyatinya juga kan. Ya. Dia harus punya pemahaman secara teori mengenai tujuan mengapa kita itu memperhatikan ajaran Buddha. Mhm. Terutama tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya kan untuk pembebasan. Ya. Sedangkan untuk pembebasan, seseorang itu harus melenyapkan penyebab penderitaan, penyebab duka Ya. yang mengikat kita di alam tumbuh lahir. Dan penyebab duka, penderitaan tidak lain adalah kotoran batin, Oke. keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Maka bahkan praktek berdana pun juga diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin Ya. agar duka menjadi lenyap, agar pembebasan dapat direalisasi. Nah, untuk bisa melenyapkan loba dosa moha, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, kita pun juga harus melihat apa realitas kehidupan. Kenapa kita itu terus diikat atau dikuasai oleh keserakahan, kebencian, ketidaktahuan? Ya karena tidak memiliki pemahaman tentang realitas bahwasanya segala sesuatu adalah tidak kekal. Yang tidak kekal dilekati menjadi penderitaan. Segala sesuatu sebenarnya tanpa diri. Nah, karena tidak memahami demikian, maka terus kotoran batin kita kembangkan. Penderitaan menjadi semakin mengikat kita. Nah, tetapi dengan mengetahui bahwa tujuan dari memperhatikan dhamma utamanya adalah untuk pelenyapan duka, penderitaan dengan cara melenyapkan sebab duka, yaitu tadi adalah kotoran batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, maka seseorang berdana dengan tujuan itu. Nah, juga tentu berdana karena pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Karena tanpa memahami itu, kotoran batin akan terus menguasai di sana. Itu masalahnya. Maka pemahaman demikian tentang realitas kehidupan atau karakteristik kehidupan itu juga harus dipahami. Oke. Ya, agar pelepasan dalam bentuk yaitu salah satunya berdana itu juga akan semakin dipraktikkan sehingga seseorang juga akan bergembira di dalam pelepasan tersebut, bergembira di dalam membagi atau berdana. Tetap harus ada pariyatinya dulu ya di Wah, awal harus ya. ada. Tanpa variatif bagaimana kita praktik? Oke. Apa yang dipraktikkan kalau nggak ada teori? Tapi ini insightful Bante ya. Informasi insightful bahwasanya ada dana yang katakanlah dengan pengertian yang benar tuh yang lebih tinggi. Tadi Catusacanyana kan, dengan Betul. kita memahami 4 kebenaran mulia itu sangat Oh fundamental iya, ternyata. itu sangat-sangat ditekankan. Oke. Bante sering sekali menyebutkan bahwasanya ada aspek berdana yang penting selain tadi kita bahas tentang sisi happy batin kita, sisi pengetahuannya. Mungkin Bante bisa kasih tips and trick gimana caranya bisa batin tuh terbiasa skillful berdana. Dan jadi terampil kapanpun dibutuhkan dia jadi spontan tuh. Ya itu memang. Jadi kalau tadi kan ada satu pernyataan di dalam Abhidhamma. Ya. Kan itu ada satu bentuk cita ya batin. Ya. Yang Mahakusala. Ya, mahakusala itu kan. Somanasa sagatang nyana sambayutang asangkarika. Ya. Nah, kalau bentuk batin tersebut atau muncul bersama dengan perbuatan, maka perbuatan tersebut akan memberikan manfaat yang maksimal. Jadi salah satunya misalnya orang berdana. Berdanalah dengan yang pertama somanasa sagatang. Dengan pikiran yang bahagia, perasaan yang bahagia. Bahagia sebelum berdana, bahagia sewaktu berdana, dan bahkan bahagia setelah berdana. Oke. Sebelum berdana dia bahagia, kenapa? Dia akan melakukan kebajikan. Ketika berdana dia bahagia, berbahagia karena
dia sedang melakukan kebajikan. Dan setelah berdana dia berbahagia karena dia sudah melakukan kebajikan. Jadi dia sudah berdana gitu kan. Nah, itu yang pertama. Tapi akan menjadi lebih baik lagi adalah selain dia berbahagia, dia pun juga harus punya pengetahuan, Ya, ada knowledge-nya ya. ada knowledge, ada kebijaksanaan, memahami kenapa dia berdana. Alasannya apa? Oh, alasannya adalah hukum karma. Salah satunya. Meskipun masih sakilesa tadi ya, masih ada kilesanya, ada kilesa. kotoran batinnya. Betul. Nah, tetapi kemudian alasannya adalah itu tadi. Kalau dengan kita punya kekikiran, punya keserakahan, nah di situ kan sebenarnya tidak baik. Tetapi dengan kita berdana bisa sedikit demi sedikit melenyapkan, mengikis kekotoran batin, keserakahan, kebencian dan bahkan kebodohan juga sedikit demi sedikit bisa berkurang. Nah, dengan pengetahuan demikian, selain dia berbahagia, dia punya pengetahuan demikian. Nah, kemudian tapi itu juga belum menjadi skillful kalau tidak dilatih lagi dan lagi. Maka yang ketiga kan namanya asang kalikang. Ya, spontanitas. Ya, spontanitas. Nah, spontanitas di sini artinya adalah dia itu akan melakukan kebajikan tersebut yang dalam konteks ini adalah berdana. Dia akan melakukan berdana itu tanpa harus dipaksa, Ya. tanpa harus diajak, tanpa harus dibilangin. Jadi mau diajak atau tidak diajak, karena itu sudah menjadi habit dia melakukan. Ya. Mau dia itu dipaksa atau tidak, kan itu sudah kebiasaan dia lakukan. Mau dia itu kemudian dibilangin sama orang untuk berdana atau tidak, karena itu kebiasaan dia lakukan. Jadi tidak depending on that. Jadi betul-betul dari batin yang sudah skillful. Tapi skillfulness di sini, keterampilan di sini akan muncul kalau seseorang suka melatih hal yang sama. Nah, di sini suka berdana. Dipraktikkan lagi dan lagi sampai menjadi habit, kebiasaan, sehingga menjadi asang karika. Oke. Nah, kalau 3 hal ini itu dilakukan, yaitu itu akan sangat baik. Akan tetapi tentu 3 hal ini akan terjadi juga kalau orang juga mengembangkan keyakinan. Jadi semakin dia punya keyakinan, ya, tapi keyakinan juga seiring dengan dia melakukan itu. Semakin dia punya keyakinan terhadap yang baik itu, semakin dia berbahagia. Semakin dia belajar, semakin dia punya pengetahuan, semakin dia menjadi terampil. Oke. Nah, itu yang harus kita munculkan juga. Keyakinan ini penting ternyata ya. Penting sekali. Itu menjadi bijak, sada bijak, bibit. Oke. Jadi keyakinan itu adalah bibit. Bibit bagi sebuah kebajikan supaya berkembang. Bibit dari pohon yang memiliki buah yang banyak. Terima kasih Bante. Sampai ketemu lagi nanti. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya teman-teman, terima kasih atas waktu dan juga partisipasi Anda, termasuk juga dukungan Anda sekalian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di acara Kertajasa Podcast di Buddhism in the Daily Life. Thank you semuanya.